hadirkan bintang tamu lainnya. Kali ini kita akan hadirkan seorang selebriti yang kabarnya mengalami beberapa cobaan dalam hidupnya ya. Ketika akhirnya kemarin juga terserang penyakit dan yang kita dengar kabarnya bahwa ia ditinggalkan oleh sang istri dan juga anak-anaknya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Fahmi Bo. Pagi Fahmi Bo. Pagi. Aku inget zaman sekolah suka nontonnya Fahmi Bo sama teman-teman. Banget, saya fans ya. banget. Iya, Lupus, saya juga. lupus ya. Iya. Siapa yang nggak nonton Lupus pasti Sobat Ambiar juga kalau Betul. memang besar di eranya tahu Lupus. Salah satunya Fahmi Bo yang berada di sana. Iya. Kalau kita perhatikan, mohon maaf buat Mas Fahmi Bo ketika jalan dari sana sampai ke sini agak sedikit pincang ya. Iya, kenapa Bang? Agak goyang. Kenapa? Ya sekarang yang dialami kaki. Kaku. Jadi dua-duanya nih udah kaku. Oke, sebelumnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Sudah Mas menyempatkan Fahmi Bo. waktunya datang ke Boleh sini. silakan kita kasih duduk Silakan ya. duduk, yuk. Mas Fahmi Bo, sekalian juga kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Fahmi Bo yang bercerita mengenai kondisi fisiknya termasuk juga masalah finansial dalam kehidupannya. Iya. Tahu nggak sih? Penasaran kan? Mas Fahmi Bo, 2018 terserang stroke. Apakah ada Iya. hubungannya dengan kondisi kaki karena serangan stroke beberapa tahun yang lalu? Iya, waktu 2018 saya kena di bagian muka. Jadi mukanya tuh mengok-mengok gitulah. Terus untuk ngomong susah pelok gitu ngomongnya. Itu tahun 2018. 2018, tapi alhamdulillah sembuh dan bisa aktif lagi. Di tahun 2020 aktif lagi. Terus ya sekarang ini nih Lagi, kumat kaki. lagi. Oh, kaki yang diserang. Iya. Gimana itu Bang, maksudnya kaki diserang tuh? Kakinya udah kayak kaku gitu, udah nggak berasa. Tiba-tiba kaku. Dokter bilangnya apa? Ya Stroke juga? katanya sih asam urat gitu, asam urat. Oke. Terus gula, saya juga ada gula. Aduh, gula tuh hati-hati tuh Bang. Iya. Gulanya berapa? Gulanya di atas 200. Di atas 200. Sudah pakai insulin atau belum? Belum. Belum ya. Ini kita kasih lihat kondisi Fahmi Bo beberapa waktu yang lalu. Ini ketika terserang stroke ya Bang, 2018 ya. Iya. Dokter bilang penyebabnya apa saat itu? Saat itu darah tinggi, kolesterol juga. Terus stres. Stresnya emang apa yang dipikirin Bang? Ya Ketika itu masih berumah tangga juga? masih. Stresnya Saat itu karena salah satunya itu? mungkin salah satu itu ya. Apa Ya yang paling pokoknya utama? stres aja lah saat itu. Kondisi keuangan? Ya selesai juga kerjaan selesai juga gitu kan, mikir gitu. Ya saat itu emang stop syuting kan. Ya mungkin kepikiran itu. Banyak pikiran gitu ya? Ya pokoknya pikiran lah. Oke. Saat itu. Yang memicu adanya stroke itu karena pikiran gitu ya? Iya. Mas Fahmi Bo bener nggak sih katanya kemarin ini ketika terserang stroke satu hari bisa makan sampai 9 obat ya? Iya, 9 kali 3. Oh 9 kali 3, 27 berarti? 27. Jadi pagi 9, Wow. siang 9, malam 9. Itu waktu yang muka itu. Ya itu sampai kapan 27 obat dalam satu hari? Sekitar ada 2 minggu lah. Tapi berkurang dari 27 sampai 14. Maksudnya berkurang itu yang tadinya, mohon maaf. Ini jadi turun gitu, balik lagi normal. Iya normal, enggak kadar Jumlah obatnya? Jumlah obatnya berkurang dari Terus reaksi 27. dari obat itu ke badan? Ya Better, lebih alhamdulillah baik bagus, baik. Tapi gitu. bagus banget ya hasilnya Sekarang sampai dia dengan nggak hari ini kelihatan sangat pernah sangat mengalami stroke. bagus. Iya. Iya. Itu ngomongnya susah. Iya. Terus mata juga yang sebelah sini nggak bisa ditutup, melek. Bang itu gitu. kenapa? Karena marah-marah? Salah satunya juga suka marah-marah. Enggak, saya nggak orang pemarah kok. Oke. Mas Fahmi Bo tapi sekarang masih mengkonsumsi obat selain yang memang berhubungan sama kakinya, berhubungan dengan stroke masih minum obat juga? Masih. Oke. Lalu kalau Sekarang yang dikit kok obat. berapa sekarang kalau yang Paling 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 dalam 3 satu sampai hari? 5. Kemudian kalau yang kondisi kaki ini Masih belum normal ya Bang? Masih belum. Kemana-mana takut. Jalan sendiri takut. Tapi bukan stroke kan, tapi kolesterol katanya. Iya. Ya kaku gimana sih kaku gitu. Kadang begini sendiri gitu. Ini pakai sepatunya sebenarnya udah nggak betah. Pengobatan yang dilakukan alternatif apa ke dokter Bas? Alternatif juga. Alternatifnya apa, Bang?
tusuk jarum, Ya, Akupuntur ya. Ya. Ada terapi lain, misalnya fisioterapi segala macam. Ya paling jalan aja gitu. Harus Banyakin jalan Mohon maaf ya. usia berapa? Biasanya kan kalau umur 40 ke atas pantang banget untuk makan Saya jeru-jeruan. udah tua Mbak Dewi, 50 tahun. Oh, Nggak kelihatan iya. sekali ya. Mas Fahmi Justru. sudah 50 tahun. Mohon maaf ketika perceraian itu terjadi kan tadi di Viti mengatakan bahwa istri meninggalkan suami ketika Oh dalam nggak gini, ya saya jadi cerita nih. Yes, oke. kan berbagi pengalaman ya Iya. Mas. Sebenarnya belum terjadi apa-apa sih, cuman kita pisah rumah aja. Jadi untuk resminya belum gitu kan. Aha. Itu Ya saja. sebenarnya sih saya nggak pernah mau kayak begini gitu kan, dan saya nggak pernah berucap apa-apa gitu. Belum pernah mengucapkan talak. Belum pernah. Berarti pisah rumah ya? Amit-amit. Pisah rumah ya? Gitu, pisah rumah. Tahun Tapi berapa? Udah mau 2 tahun ini. Berarti 2021, 2020, Pisah 2021. 20. Ya, 21. pisah rumah itu penyebabnya apa? Ya ada yang sulit saya ceritain di sini. Jadi saya juga punya kesalahan. Ya mungkin dia juga punya kesalahan. Gitu. Jadi ya saya nggak mungkin cerita di sini. Anak-anak ikut sama istri? Iya. Berarti 2 tahun itu juga tidak ketemu sama anak-anak? Atau anak-anak kadang suka main ke rumah? Kalau yang besar suka Ada berapa anaknya Mas? 2, Yang pertama umur 23. Oh, sudah besar. sudah 23 besar. tahun Ya, cewek apa sama cowok? 18. Cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya. Oke, yang paling besar suka mampir, kalau yang kecil umur berapa? 18 tahun. Nggak pernah ketemu lagi? Udah hampir setahun lebih lah. Video call, teleponan. Makanya kemarin dia ulang tahun, Iya. saya ngucapin, tapi nggak dibales. Nggak tahu kenapa nggak nyambung. Saya cuma kangen sama dia. Iya. Karena dia anak yang paling dekat sama saya. Dan saya Bungsu ya Mas ya. sayang sama dia gitu kan. Cuman gimana lagi? Enggak. Komunikasi Sampai dengan sekarang nggak istri bisa komunikasi. masih baik Mas? Untuk komunikasi, Sudah tidak lagi. Berarti selama 2 tahun itu juga. ya udah mau menjelang 2 tahun ini nggak ada komunikasi sama sekali. Mas, apakah Mas Fahmi Bo tahu apa alasan anak Mas Fahmi Bo yang paling bungsu tidak menghubungi, tidak mencari tahu, tidak datang ke rumah? Saya kurang tahu ya, mungkin ya dia menilai saya apa gitu, saya juga kurang tahu gitu kan. Ya saya juga berusaha nggak mau seperti ini gitu kan, saya berusaha nggak mau seperti ini, tapi Keadaan yang keadaan yang seperti memang ini harus ya, kayak Mas. begini gitu kan. Mas Jadi Fahmi menilai sebagai sosok suami atau ayah yang seperti apa? saya orangnya ya kalau dibilang sabar ya, sabar gitu untuk menghadapi masalah gitu, cobaan apapun saya nggak pernah malu untuk berbuat apa-apa gitu kan, mau kerja apa yang penting bisa menghasilkan uang gitu. Lalu selama 2 tahun setelah perpisahan tersebut, Bang Fahmi sama siapa? Sendiri aja Di rumah? di kosan. Di kosan? Sampai dengan saat ini di kosan sendiri? Iya. Awalnya bersama istri dan anak-anak juga tinggal di kos-kosan. Di rumah Di rumah? Oh di rumah, berarti yang keluar dari rumah itu adalah saya. Kenapa memutuskan untuk keluar dari rumah? Sebenarnya sih nggak, yang namanya lagi berantem Iya, atau emosi gitu ya kan. Mas. saya nggak mau gitu maksudnya keluar rumah gitu kan. Ya cuman dia nyuruh. Nyuruh pergi. Mas, tapi mungkin apakah Mas sempat kepikiran bahwa mereka juga menunggu Mas Fahmi Bo untuk pulang ke rumah? Saya kurang tahu ya. Kalau emang dia mau nyuruh saya pulang ya kabarin lah. Kasih tahu gitu. Ya, Mas Fahmi nggak ada rencana untuk tanpa diminta untuk pulang karena Mas Fahmi yang pergi kan? Saya ada banget, mau banget, dan saya udah cerita sama anak saya yang besar. Saya kepengen pulang gitu kan. Dan Luar dia juga biasa menyarankan yang pulang. mengesampingkan Tapi ego. saya mikir dia masih mau nerima saya nggak gitu. Sampai sekarang aja untuk berhubungan komunikasi
udah nggak ada. Tapi mohon maaf Mas, tapi rumah yang ditempati ketika bersama istri dan anak, apakah itu hasil dari pencapaian berdua ataukah sendiri? Nah kebetulan kita masih kontrak. Oke, masih kontrak. Waktu itu ngontrak pakai uang bersama atau uang sendiri? Ya uang saya lah. Uang suami. Sekarang, sepengetahuan Mas Fahmi, untuk membayar uang kontrakan dari mana? Untuk saya. Untuk istri dan juga anak-anak? Sekarang anak saya yang bantu. Anak saya yang besar kan udah bekerja. Bekerja ya, Udah sudah kerja. bekerja ya. Jadi alhamdulillah dia udah bisa ngatasin semuanya lah. Oke. Bisa membantu tanpa ibunya saya, gitu ya. Tapi Mas Fahmi kan statusnya Sama memang- ibunya juga kan usaha dagang gitu. Oke. Snack-snack online. Ya, Mas Fahmi kan statusnya masih resmi menjadi seorang suami dan juga ayah bagi anak-anak Mas Fahmi. Apakah masih bertanggung jawab secara Ya. materi kepada istri dan juga anak-anak? Iya, kalau masih waktu dalam bekerja sih suka ya ngasih gitu kan. Tapi lagi kerjaan lagi nggak ada, yang mau nggak mau sabar gitu maksudnya ya Mas? Iya. Iya. Tapi saya mau tanya Mas, kan mohon maaf kalau di agama saya kan Islam kan kalau 3 bulan 10 hari tidak memberikan nafkah lahir dan batin, itu sudah talak 1. Iya. Apakah selama 3 bulan 10 hari ini kan sudah berjalan 2 tahun? Apakah memberikan nafkah walaupun cuma 100.000, 50.000? Ya kadang saya juga kalau ada ya Dikirim. ya. Tapi mungkin juga dengan keterbatasannya, apalagi kan Iya. sedang sakit ya Wi. Iya. Ya. Mas Fahmi, nama anak-anak siapa? Farel dan Ariel. Farel dan dan Ariel. Ariel. Kalau Farel dan Ariel sedang menyaksikan Mas Fahmi, manggilnya apa? Ayah atau? Ayah. Sedang menyaksikan ayahnya. Mau bilang Apa apa? yang mau Mas Fahmi Disampaikan. sampaikan untuk mereka? Kalau saya cuma menyampaikan buat anak-anak sehat yang penting. Amin. Jangan lupain ayah. Walaupun ayah banyak kekurangan, ya ini ayah, ya kamu, terutama Ariel. Ayah pengen ketemu. Ariel juga udah tahu kok tempat ayah. Ya Ariel ya, sambut ulang tahun Dil. Ya Dek, sehat terus ya Dek, sukses terus. Kami tidak bisa membayangkan ketika anak sedang berulang tahun, tapi sebagai orang tua tidak bisa ada di sana, hanya sebatas memberikan pelukan. Selamat ulang tahun. Kerinduan seorang ayah kepada putrinya itu memang akan selalu ada. Ya kita sebagai seorang anak mudah-mudahan diberikan kebesaran jiwa untuk tahu bahwa kita berasal dari mana, orang tua kita siapa. Ya. Bisa terjalin lagi silaturahminya ya, A. Amin. Terlepas apapun masalah orang tua ya, Iya. anak dan ibu atau bapak tetaplah hubungannya ada tidak bekas. boleh putus. Yes. Tapi Mas Fahmi kalau boleh tahu sekarang apa yang dilakukan sehari-hari? Ya sekarang nggak ada apa-apa, cuman ada kegiatan bantuin temen untuk dagang. Dagang apa? Kayak jualan gitu, jualan kayak pecel lele gitu, terus ada ayam, ada bebek gitu. Oke, jadi jual makanan ya? Itu usaha teman? Iya, Mas Fahmi bantuin sebagai apa? bantuin ya tenaga juga. Ya bantuin, pokok semuanya lah bantuin. Oke. Jadi dapat penghasilan juga dari situ ya, Mas Fahmi. Yang untuk sementara ini karena baru kan, baru banget gitu. Di mana itu tempatnya, Mas? Di daerah Kebon Jeruk juga. Di Oke. daerah Kebon Jeruk. Jadi teman yang buka Mas Fahmi kerja sama teman. Ya. Penghasilan bisa dapat berapa dalam sebulan Mas Kalau Fahmi? boleh belum. Oh belum, baru, Baru ya. mulai Baru, banget. Baru Iya. berapa minggu? Ya belum ada sebulan. Apa nama tempatnya? Mungkin bisa dipromosikan juga kan supaya ramai. Namanya Bebek Blengong. Bebek belengong. Tuh mampir kalau buka usaha. Wah, kita nanti coba deh Iya, mampir ke iya, Bebek iya, Blengong. Mas Fahmi ya. Kita konten di situ. Iya, ah. nanti kita cobain Iya, juga iya. ya. Sebulan usahanya bersama teman. Tapi sebelumnya ketika syuting udah nggak ada, kemudian usaha baru sekarang, itu apa yang dilakukan? Ya di kosan aja. Sama siapa? Dibantuin siapa di kosan? Sendiri. Nggak ada, sendiri. tanpa ada penghasilan. Ya lagi tuh masih ada lah sisa-sisa. Sisa dari syuting ya Mas. Kan pembayaran TV kan 10 Iya, masih bulan, lama. 8 bulan, 4 bulan. Masih hai. ada. Masih ada ya. Masih ada. Sampai sekarang masih ada tabungan ya?
Nggak ada kerja. Kita berharap semoga tentu saja dimudahkan segala usahanya dari seorang Amin. Mas Fahmi Bo. Semangat, Dan yang Mas. terpenting bisa Amin. ketemu lagi sama anak-anaknya, Amin, termasuk ya juga Allah. berkomunikasi dengan istrinya. Karena sampai dengan sekarang jelas masih hubungannya masih suami istri ya, belum Iya. pisah secara resmi gitu ya. Aril ditunggu ini mau bulan Ramadan saya. Oh iya. Sama Dek, Farel Aril. ditunggu. Pagi Silaturahmi malam ke ini Papa. malam nisfu Syaban ya. Nah. Semoga dijabah semua doanya juga buat Sobat Ambiar yang memanjatkan doa bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita sayangi dan juga kita cintai, termasuk dimudahkan segala usahanya. Tapi berbicara mengenai usaha, kita juga tahu beberapa waktu yang lalu ada seorang selebriti yang usahanya dia banting setir menjadi seorang politisi, menjadi seorang kepala daerah, menjadi wakil bupati. Namun kita juga dengar kabar bahwa pada akhirnya sosok yang satu ini memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi wakil bupati. Apa alasannya kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Lucky Hakim. Beberapa waktu yang lalu hadir di sini kita manggilnya sebagai Bapak Wakil Bupati. Sekarang sudah tidak menjabat lagi? Secara resmi belum, karena belum keluar suratnya, tapi ya udah mengundurkan diri. Pengunduran diri sudah digelontorkan ya? Jadi Kan nggak usah tadinya pakai aku bapak mau lagi. jadi bupati, kok Mas mengundurkan diri sih? Iya, padahal udah rencana kemarin ya. Ya, belum jodoh berarti. Jadi apa rasanya sih? Bupati. Akhirnya sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai, masih belum resmi sih ya, Iya. tapi sudah mengundurkan diri menjadi Wakil Bupati Indramayu. Apa rasanya untuk bisa melepas semua itu? Pertama lega dulu. Kenapa mundur kan pasti ada sesuatu kan. Nah, jadi kan karena udah mundur maka udah lega. Ya tinggal nyelesain secara pikirannya aja, tapi secara kebatinan udah lega. Oh iya. Oke, secara batin sudah lega. Terima kasih banyak kami semua di sini ucapkan untuk seorang Lucky Hakim. Terima kasih sudah hadir ya. Menyempatkan waktunya datang ke sini. Kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, ini dia sosok Lucky Hakim yang mengundurkan diri menjadi Wakil Bupati Indramayu. Apa alasan seorang Lucky Hakim mengundurkan diri menjadi Wakil Bupati Indramayu dan apakah ada perasaan bersalah karena dianggap mengkhianati suara rakyat setelah mengundurkan diri? Kita akan balik sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah, yeah.